Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pengisian atribut dari data building yang telah kita buat. Pertama, kita masuk ke Manage, lalu pilih Manage IFC Properties. Lalu kita pilih untuk semua wall. Selanjutnya kita add property set, pilih new, lalu kita beri nama attribute. Setelah itu kita add property, kita pilih untuk tipe text. Kita buat beberapa properti terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan ganti nama properti menjadi nama atribut yang akan kita buat. Setelah selesai kita pilih OK. Lalu kita klik Manage lagi. Pilih Manage IFC Properties lagi. Maka kita dapat memulai mengisi atribut. Kita akan memulai mengisi untuk nilai atribut yang sama pada semua ruangan terlebih dahulu. Contoh atribut yang sama yaitu alamat. Kita akan isi untuk contoh alamat. Lalu untuk building dapat kita isi dengan nama bangunan. Selanjutnya kita akan mulai isi dari basement. Untuk bagian basement, untuk lantai kita isi dengan nama basement. Selanjutnya karena basement terbagi menjadi dua ruangan, kita klik ruangan pertama. Untuk ruangan basement yang pertama, untuk atribut keterangan kita akan isi sebagai lounge. Untuk luas, jika diketahui luasnya maka dapat diisi. Penggunaan bangunan sebagai bukan hunian. Lalu untuk fungsi sebagai ruangan umum. Untuk ID ini nanti akan otomatis terisi ketika kita memasukkan ke dalam 3D Cadastre. Untuk basement ruangan yang kedua, untuk keterangan berupa ruang parkiran. Lalu fungsi sebagai ruang umum, penggunaan bangunan sebagai bukan hunian.
Lalu kita beralih ke bagian bersama untuk lantai 1. Kita pilih lalu kita beri keterangan. Untuk lantai kita isi menjadi lantai 1. Fungsi diisi sebagai ruang umum, lalu untuk penggunaan bangunan sebagai bukan hunian. Setelah itu, kita beralih ke kamar lantai 1. Fungsinya sebagai ruang khusus. Keterangan sebagai hunian apartemen lantai berada pada lantai 1. Untuk luas, ketika kita pilih kamar, maka dapat diisi untuk setiap kamar. Misalnya untuk kamar yang pertama memiliki luas 28 meter persegi, lalu untuk kamar yang kedua memiliki luas 27 meter persegi, dan seterusnya. Untuk penggunaan bangunan sebagai hunian. Jika terdapat nomor gambar, dapat diisi satu persatu. Selanjutnya kita beralih ke lantai 2. Untuk kamar lantai 2, pilih untuk fungsi ruang khusus. Lantai berada pada lantai 2. Untuk penggunaan bangunan sebagai hunian. Keterangan sebagai hunian apartemen lalu kita beralih ke bagian bersama lantai 2. Untuk fungsi kita buat ruang umum, lantai berada pada lantai 2. Penggunaan bangunan bukan hunian. Untuk data lain dapat diisi disesuaikan dengan ruangan. Setelah itu kita tekan OK. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan ekspor ke dalam EFC2 Bumi. Kita beralih ke EFC2 Bumi. Lalu kita pilih site, lalu kita convert export, kita pilih lokasi,
Lalu kita beri nama. Untuk penamaan ini tidak boleh terdapat spasi. Lalu kita save. Untuk data koordinat ini dapat kita sesuaikan dengan koordinat bangunan, di mana titik koordinat ini mengacu pada titik tengah yang ada pada lokasi ini atau berada pada titik level ini. Jadi dapat disesuaikan dengan koordinat yang akan kita isikan. Lalu kita tekan OK. Setelah muncul sukses, maka ekspor telah berhasil. Lalu untuk ketiga data hasil ekspor, kita gunakan kompres untuk zip file. Beri nama bangunan, selanjutnya kita akan buka laman 3D Cadastre, lalu kita upload, kita pilih My Data, kita upload new file, kita pilih tipe data objek 3D, koordinat sistem dapat disesuaikan. Kita klik pilih hasil zip, kita open, lalu kita upload. Tunggu hingga proses upload selesai. Dapat kita lihat untuk atribut telah masuk. Kita dapat melakukan location editor dan mengedit koordinat sesuai dengan koordinat bangunan. Nah, jadi begitu untuk cara mengisi atribut dan melakukan ekspor data ke dalam 3D Cadastre.